حبيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bersama-sama kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan dengan sangat merdu. Semoga siapapun yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami karena kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk menjadi bagian pada acara sakral akad nikah dari kedua calon mempelai. Untuk itu, mengawali rangkaian pada kesempatan kali ini, saya ingin memanggilkan perangkat majelis akad nikah. Untuk yang pertama saya undang kepada Tuan Kadi Bapak Pangihutan Siregar untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan. Tentunya kami undang pula saksi dari mempelai wanita Bapak Amrizal, dan tak lupa kami undang pula saksi dari mempelai pria Bapak Sunardi, dan bertindak selaku wali nikah merupakan ayah kandung dari Ocha, sang calon mempelai wanita, yakni Bapak Insinyur Yusuf Husni. Kami undang pula Bapak untuk dapat duduk di kursi akad. Dan tak lupa kami undang, inilah sang calon mempelai pria, Fuad Al-Reza SE. Kami persilahkan. Bapak Ibu, keluarga dan juga tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita menyaksikan prosesi yang sangat sakral yakni ijab qabul, sejenak saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan prosesi penyerahan mahar dari Ibunda Fuad langsung kepada Ocha. Tentunya kami undang juga perwakilan dari keluarga Ocha untuk juga menghantarkan mahar yang telah disiapkan untuk langsung diserahkan kepada Ocha, sang calon mempelai wanita. Inilah detik-detik penyerahan mahar. Inilah detik-detik penyerahan mahar, kami persilahkan untuk langsung diserahkan, disaksikan oleh seluruh perangkat majelis akad nikah dan tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya kami undang ibunda dari Fuad
Ibu Sri Suhartini SH untuk langsung dapat menyerahkan mahar yang telah disiapkan kepada Ocha sang calon mempelai wanita. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, insya Allah sesaat lagi akan ada dua hati yang terpaut dalam satu janji. Janji yang akan mengubah segalanya, janji yang akan mengubah yang haram menjadi halal. Janji yang akan mengubah setiap hal menjadi rangkaian ibadah yang luar biasa untuk Allah semata. Janji antara Yuanita Larosa Husni SEMSI yang merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta Bapak Insinyur Yusuf Husni dan almarhumah Ibu Insinyur Eva Sartini Bayu Girsang MP dengan Fuad Al-Reza SE yang merupakan putra kedua dari dua bersaudara buah cinta Bapak Joko Priyono dan Ibu Sri Suhartini SH. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita serahkan kepada Tuan Kadi, saat ini perlu saya informasikan bahwa ibu dari sang calon mempelai pria tengah melakukan prosesi penyerahan mahar yang langsung diserahkan kepada Ocha sang calon mempelai wanita. Tentunya selama acara berlangsung nanti kami mohon Anda untuk tidak bertepuk tangan, melainkan Anda mengucapkan doa pernikahan, yakni barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kedua calon mempelai nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya sesuai keinginan kita semua, semoga pembacaan ijab qabul dapat berlangsung dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami karena Anda sudi untuk hadir di sini, meluangkan waktu Anda yang berharga di tengah kesibukan Anda untuk menjadi bagian, menjadi saksi pada acara sakral akad nikah antara kedua calon mempelai. Saya Teguh Badai Hidayat tentunya menghaturkan ungkapan rasa terima kasih mewakili keluarga. Dari lubuk hati yang paling dalam kami ungkapkan rasa terima kasih dan tentunya perlu saya himbau kembali, acara sakral akad nikah merupakan prosesi yang sakral, inti dari sebuah pernikahan. Kami mohon Anda untuk dapat mengatur volume suara Anda agar tidak memecah konsentrasi. Sebaiknya suara Anda tidak jauh lebih keras atau lebih kencang daripada suara yang berasal dari meja akad nikah. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kerjasama Anda. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kami akan memulai prosesi ijab qabul. Jika telah diserahkan kami undang kembali Ibu dari Fuad dan perwakilan dari Ocha untuk dapat kembali duduk di ruangan memulai prosesi ijab qabul pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, memimpin prosesi ijab qabul yakni Bapak Pangihutan Siregar. Langsung saja akan saya serahkan kepada Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini dalam pelaksanaan atau menyaksikan pernikahan
anak kita, saudara kita, Fuad Al-Reza dan Yuanita Larosa Husni. Semoga pelaksanaan akad nikah yang kita saksikan ini berjalan atau terlaksana dengan sebaik-baiknya dan semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, contoh teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya ya, dan semoga kita dapat syafaat darinya yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, orang tua kami, tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun ustadz dan ustazah yang hadir dalam acara pelaksanaan akad nikah ini. Bagaimana rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah calon suami, yaitu saudara Fuad Al-Reza bin Yoko Priyono. Betul ya. Alhamdulillah setelah berhadir bersama kita. Kemudian yang kedua rukun nikah itu adalah adanya calon istri, yaitu saudari Yuanita Larosa Husni binti Yusuf Husni Insinyur. Sudah berada Pak ya. Ketiga ada wali, yaitu ayah kandung Bapak Yusuf Husni Insinyur, sudah juga berada bersama kita. Kemudian yang keempat ada saksi, di mana sebagai saksi pernikahan ini kita semua yang hadir, yaitu baik keluarga dari mempelai wanita, keluarga dari mempelai pria, dan para undangan yang hadir, semua kita akan menjadi saksi pernikahan ini nanti. Walaupun yang tercatat dan ikut menandatangani literasi nanti hanya 2 orang mewakili kita, yaitu 1 mewakili dari keluarga mempelai wanita, yaitu Bapak Amrizal Pak ya. Bapak Amrizal alhamdulillah telah berada bersama kita, dan Bapak Sunardi sarjana ekonomi dari keluarga mempelai pria ya Pak ya, juga telah berada bersama kita. Kemudian rukun nikah kelima adalah ijab dan kabul. Inilah merupakan acara-acara yang kita tunggu dan merupakan acara inti daripada pelaksanaan akad nikah ini, yaitu serah terima atau penyerahan mempelai wanita dari wali kepada calon suami. Demikian alhamdulillah sama-sama kita saksikan bersama bahwa baik rukun maupun syarat pernikahan ini sudah terpenuhi, sudah lengkap, dan sebagai syarat nikah tadi telah lebih dahulu dilaksanakan, yaitu kewajiban seorang calon suami untuk memberi mahar lebih dahulu kepada calon istri, yaitu berupa emas 50 gram, ya kan? Itu mari kembali kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mulai pelaksanaan ijab kabul ini. Kita mulai membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'il mursalin wa li abaina wa ummahatina wa lil mu'minina wal mu'minat wa li hadzal niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa awana alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raka'atan minal azabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Silakan saudara kuat istighfar dulu, ampun kepada Allah 3 kali dan bersyahadat sama artinya dan niat nikah. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sengaja aku menikah karena Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah khairul karim wa atubu ilaih. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fuad Al-Reza. Saya, Pak. Saya nikahkan kepadamu putri kandung saya, Yuanita Larosa Husni, maharnya 50 gram emas tunai. Saya terima nikah Yuanita Larosa Husni, maharnya 50 gram emas tunai. Mana saksi sah? Sah saksi semua? Alhamdulillah. Ibarakati hazakirumil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami undang saudari Yuanita Larosa Husni yang sudah sah menjadi istri daripada Fuad Al-Reza supaya datang dan duduk bersanding beserta suami. Kami undang kepada Fuad Al-Reza untuk berdiri pada posisi yang telah ditentukan menyambut kehadiran dari sang calon mempelai wanita, dan tentunya kami undang pula sahabat-sahabat terbaik dari OCA untuk dapat menyambut
kehadiran Ocha. Tentunya kepada tamu undangan nanti kami mohon untuk dapat berdiri ketika Ochanya udah masuk ya, boleh ya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sanjungan puji bagi Ilahi Rabbi kala dua kalimat syahadat berkumandang menggema mengiringi detik pernikahan. Bersama-sama kala kesucian jiwa tersambung indah dengan untayan cinta yang suci abadi, dan kita sambut kehadiran dari sang mempelai wanita. Inilah Yuanita Larosa Husni. Kami persilahkan berdiri. Kami persilahkan berdiri seluruh tamu undangan untuk menyambut kehadiran dari mempelai wanita. Inilah Yuanita Larosa Husni. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Kami persilahkan Fuad untuk mengantarkan take my hand, sang istri terkasih untuk duduk take my berdampingan. whole Inilah momen life pertama kalinya too. Ocha dan Fuad bersatu dalam satu ikatan. Kami persilahkan Fuad untuk menghantarkan istri terkasih, dan tentunya kepada teman-teman kami persilahkan untuk kembali pada tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan sighot taklik dan juga penandatanganan buku nikah yang dilakukan oleh Fuad. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan sanjungan puji bagi Ilahi Robbi kala dua kalimat syahadat berkumandang menggema mengiringi detik pernikahan. Selanjutnya kami undang Fuad untuk langsung membacakan sigat taklik dipimpin oleh Tuan Kadi. Kami persilahkan. Sigot tahlik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, (7 Agustus 2021), saya, Fuad Alareja bin Jongko Priyono, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Yuanita Larosa Husni binti Yusuf Husni dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighah taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberikan nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya.
4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Medan 7 Agustus 2021, suami Puat Alreja. Paham saudara Fuad Areza janjinya? Siap melaksanakan janji? Bertanggung jawab? Alhamdulillah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, baru saja kita mendengarkan pembacaan sigha taklik janji sumpah pernikahan yang dibacakan oleh Fuad di hadapan seluruh perangkat majelis dan tamu undangan, dan saat ini kita tengah menyaksikan prosesi penandatanganan buku dan akte pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai, para saksi, wali, tuan kadi. Tentunya perlu kami informasikan bahwa acara belum berakhir. Kami mohon Anda untuk tetap menjaga kekhidmatan dan kesakralan acara hingga selesai nanti. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sanjungan puji bagi Ilahi Robbi kala 2 kalimat syahadat berkumandang, menggema mengiringi detik pernikahan kala kesucian jiwa tersambung indah dengan untayan cinta yang suci dan abadi. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, mematri janji di hadapan segala kebesaran Ilahi Rabbi untuk mengikuti sunnah Rasulmu, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa acara belum berakhir. Kami mohon Anda untuk tetap menjaga volume suara Anda agar tidak memecah konsentrasi. Selanjutnya setelah ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah nasihat pernikahan dan juga doa yang dibawakan oleh Profesor Dr. Muzakir MA. Dan tentunya sebelum itu kami undang seluruh perangkat majelis akad nikah untuk melakukan sesi foto bersama kedua mempelai. Jelas ya. Kami udah boleh
Kami undang kepada seluruh perangkat majelis akad nikah untuk bangkit berdiri, melakukan, mengabadikan sesi foto bersama kedua mempelai. Tentunya setiap momen kebahagiaan pada kesempatan kali ini diabadikan oleh Fatahillah Ginting fotografer. Tentunya kami ingin mengundang kepada Profesor Dr. Muzakir MA, kepada Muhammad Ashab untuk juga ikut bergabung, dan tak lupa kami undang ayah kandung dari Fuad kepada Bapak Joko Priyono, kami undang untuk juga dapat berfoto bersama kedua mempelai. Dan inilah seluruh perangkat majelis akad nikah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, baru saja bersama-sama kita telah menyaksikan prosesi ijab kabul yang sakral di rangkaian acara akad nikah, dan telah sah resmi sudah Fuad dan Ocha menyandang status baru mereka sebagai sepasang suami dan istri. Semoga mereka berdua dapat membangun mahligai rumah tangga yang harmonis menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya demi menunjang dokumentasi, kami mohon kepada seluruh perangkat majelis akad nikah untuk sejenak dapat melepaskan maskernya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Setelah ini bersama-sama nanti kita akan mendengarkan tausiah atau nasihat pernikahan yang ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Profesor Dr. Muzakir MA. Dan tentunya perlu saya informasikan bahwa acara belum berakhir. Kami mohon kepada seluruh tamu undangan dan keluarga untuk tetap khidmat, menjaga volume suara Anda agar acara dapat berjalan dengan khusyuk dan syakral. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Kadi atau penghulu Bapak Pangihutan Siregar yang telah memimpin prosesi acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuan Kadi, Bapak Pangihutan Siregar telah menjadi bagian pada acara sakral akad nikah ini. Bapak dari KUA Medan Johor, terima kasih telah hadir di sini, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk para saksi telah menjadi saksi pada bagian acara sakral bagi Fuad dan juga Ocha. Dan sejenak marilah bersama-sama kita dengarkan nasihat pernikahan yang nantinya akan ditutup oleh doa dibawa oleh Profesor Dr. Muzakir MA. Kepada Profesor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengaran jawaban salamnya ini. Mungkin harus pakai pantun Melayu, minjam sama host kita, Badai Hidayat ya. Seiring balam dengan merbah, merbah hinggap di kayu jati. Seiring salam dan sembah, terimalah sembah dan salam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Summa radadnahu asfala safilin Illa alladhina amanu wa amilus salihat Falahum ajrun ghairu mamnun Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Arti ayat surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan daripada pernikahan itu ada 3. Yang pertama litaskunu ilaiha, supaya kedua suami istri itu merasakan ketenangan, kebahagiaan lahir dan batinnya. Kemudian mawaddah, ada ikatan hati yang selalu merindu dan cinta yang selalu membara di dalam hati kedua suami istri. Dan warahmah, supaya kedua suami istri itu saling menyayangi dan saling pengertian, saling ingin memberikan kasih sayang dan perhatian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari Bapak Insinyur Haji Yusuf Husni dan juga almarhumah Ibu Insinyur Hajah Eva Sartini Bayu Girsang MP. Kita doakan semoga almarhumah pada saat ini juga bahagia dan Allah menempatkan almarhumah di dalam taman dari taman sorga di alam barzahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari Bapak Joko Priyono dan Ibu Sri Suhartini Sarjana Hukum. Kemudian yang kita muliakan petugas dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang tadi telah melaksanakan tugas beliau sebagai Tuan Qadhi. Yang kita muliakan Ustadz Pangihutan Siregar. Kemudian yang kita muliakan Qori yang telah membaca Al-Quran, Imam Besar Masjid Amaliyah Citra Wisata, Ustadz Muhammad Mus'ab Al-Hafiz. Kemudian rombongan dari Masjid Amaliyah Citra Wisata, orang tua kami Bapak Usni, Dr. Hasmui dan juga seluruh rombongan beserta keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga yang sangat berbahagia di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini, kedua ananda kami, Yuanita Larosa Husni SE MSI atau OCA, dan ananda kami Fuad Al-Reza Sarjana Ekonomi. Dan juga yang telah melaksanakan acara kita pada hari ini, WO yang sangat profesional di Kota Medan, yaitu dari WO Bantu Nikah yang selalu membantu pernikahan di Kota Medan ini khususnya. Dan seluruh Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada saat ini, dan juga Kota Medan yang masih diberlakukan PPKM level 4
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu pernikahan. Ananda berdua, Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi saya melihat sekitar pukul 10.26 di hari yang mulia ini, dan ini juga masih berada di bulan haram, 28 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita semua telah mendengarkan dan menyaksikan ijab kabul yang begitu sakral dan mulia. Tidak saja para saksi, orang tua kita Pak Amrizal juga tadi sebagai saksinya dan yang lain, tetapi sesungguhnya Ananda berdua ketahuilah, ijab kabul yang tadi telah terlaksana itu juga disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernikahan itu dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata misaqan ghalidha, perjanjian yang sangat agung dan mulia. Kepada Ananda berdua kami berpesan di pagi hari ini, jagalah perjanjian yang telah diucapkan itu, karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Jangan pernah ternodai, terkhianati sampai akhir hayat kedua Ananda. Perkenankan Bapak Ibu saya menyampaikan sedikit nasihat ini, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk kedua Ananda yang berbahagia, dan mungkin tidak salah juga untuk pemalu. Pemalu ini singkatan pengantin masa lalu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi ingatan bagi kita semuanya. Ananda Fuad, ini kalau dalam bahasa Al-Quran, Fuad itu artinya kedalaman hati. Bukan hati lagi, tapi di kedalamannya. Sehingga orang yang bernama Fuad itu memang lebih memiliki rasa sesungguhnya. Dan tadi pun ketika Ananda Fuad membacakan sighat ta'liq, kita melihat Ananda Fuad bergetar dan menitikkan air matanya. Itulah Fuad tadi itu. Dia sudah mampu menggunakan apa yang ada di kedalaman hati. Jadi bukan sekedar hati lagi, tapi kedalaman hati. Dan tentu begitu jugalah Ananda Fuad mencintai Ocha itu bukan sekedar cinta biasa, tapi adalah cinta yang ada di kedalaman hati Fuad sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ananda Fuad khususnya, ada hal yang tadi tidak diucapkan oleh ayahanda dari Ocha secara tersirat, tidak terucap kalimat itu. Tetapi ada juga di kedalaman hati orang tua kami Pak Yusuf Husni. Kalimat ijab itu sudah biasa. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku, maharnya sekian, selesai. Dan kemudian tadi Fuad pun mengatakan saya terima nikah dan sekian maharnya. Saya hitung tidak sampai 20 detik Allah telah menghalalkan yang tadinya diharamkan untuk Ananda berdua untuk bersama. Hanya 20 detik kalimat ijab dan qabul itu. Tetapi Ananda Fuad ketahuilah, kalimat yang tersirat dari ayahanda Ocha begini kalimatnya. Fuad, hari ini aku nikahkan. Ocha itu adalah anak yang kami sayangi. Kami manja-manjakan dia sampai dia dewasa. Ocha itu adalah juga belahan jiwa kami, wahai Fuad. Hari ini Fuad, aku nikahkan Ocha itu kepadamu. Maka kami orang tuanya berpesan kepada engkau, wahai Fuad, sayangilah Ocha. Cintailah dia setulus hatimu. Jangan pernah engkau
sakiti fisik dan hatinya. Dan jangan pernah engkau mengkhianatinya. Bawalah Ocha itu dalam hidup bersamamu di dunia ini sampai akhir hayatmu, dan bawalah Ocha itu ke dalam sorga bersamamu. Kalimat itu kan tidak Pak Yusuf ucapkan tadi. Tapi sesungguhnya makna tersirat dari ijab qabul itu adalah pemberian amanah kepada suami. Nah, maka Ananda Fuad, hari ini Ananda telah mendapatkan amanah Ocha, jadikanlah dia amanah dan anugerah yang terindah dalam kehidupan Fuad ke depan di dunia ini bahkan sampai akhirat. Itu hal yang sangat penting direnungkan. Karena Ananda Fuad dan Ocha menikah ini adalah cinta yang diberkahi. Awalnya janji, selanjutnya ibadah, dan penghujungnya adalah menggapai ridho ilahi. Itu yang harus Ananda camkan dari kedalaman hati. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tadi kalau tidak salah ya, ada melihat di antara hantaran tadi ada sepatu. Dan sepatu itu memang sepatu yang dipakai generasi milenial. Ya mungkin seusianya Fuad lah begitu ya. Dan Ocha, mungkin kalau kita jarang lagi pakai sepatu itu. Sepatu itu terkenal sekali, mungkin imam besar pun punya sepatu itu. Namanya Onitsuka Tiger. Benar nggak Ocha sepatu itu? Saya lihat tadi. Mungkin Pak Amrizal nggak perhatikan sepatu itu. Tapi saya lihat, dan saya sampai tahu mereknya, Onitsuka Tiger. Bukankah begitu Badai Hidayat sepatu tadi? Karena anak saya pun punya sepatu itu juga. Dan rata-rata anak-anak milenial suka sepatu itu. Nah tetapi ada yang menarik Bapak Ibu sebenarnya makna hakiki dari sepatu. Ini berarti Fuad ini itulah karena namanya Fuad. Terlalu dalam dia memikirkan pernikahan ini. Sampai antarannya pun ada sepatu Onitsuka Tiger itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat filosofis dari sepatu itu kan luar biasa dia. Lihat sepatu-sepatu yang kita pakai. Posisinya nggak pernah sama Bapak Ibu. Berbeda bentuknya yang kanan dan kiri. Tetapi di balik perbedaan itu, sepatu itu saling melengkapi. Tidak bisa hanya satu yang kita pakai, kan begitu Pak Dr. Hasmui ya. Harus dua dia, walaupun berbeda. Nah itulah arti cinta Ananda berdua. Harus saling melengkapi seperti sepatu Onitsuka Tiger itu. Dan punya posisi masing-masing. Maka Ananda Fuad, karena tadi ada sepatu itu teringat, tiba-tiba inspirasi ini datang sebenarnya. Maka jadikanlah posisi Ananda Fuad itu sebagai imam dalam rumah tangga. Dan jadilah Ocha sebagai bidadari sorga bagi Fuad itu. Yang selalu menolong suami. Jadi itulah fungsi sepatu itu, melengkapi satu dengan yang lain. Nah jadi Ananda Fuad jadilah suami terbaik. Imam dalam rumah tangga, kebanggaan bagi Ocha. Itulah yang harus dibangun itu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, itulah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Dan sebaik-baik lelaki, suami di antara kamu, itulah suami yang paling sayang kepada keluarganya, kepada istrinya. Karena Ananda hari ini dengan sebab pernikahan, bukan saja hati Ananda yang bersatu, tetapi ketahuilah
Ananda Fuad dan Ocha, kalian berdua telah menyatukan hati kedua keluarga besar dengan pernikahan ini. Dan menyatukan hati kami semua yang hadir pada saat ini, walaupun di tengah pandemi, PPKM level 4 yang masih dilaksanakan ini, tapi karena kita sudah bersatu hati, kita berkumpul di sini untuk mendoakan kedua ananda tentunya. Nah itu, jadilah suami yang terbaik, imam dalam rumah tangga, dan mulailah hari ini hidupkan Ananda Fuad, sholat berjamaah bersama Ocha, biasakan tadarus Al-Quran. Nanti kalau kurang bagus tahsinnya, tadi qori kita Imam Besar Masjid Amaliyah Al-Hafiz Muhammad Mus'ab, saya pikir bersedia mengajarkan baca Quran yang terbaik dan bahkan bisa hafal Quran. Hidupkan tadarus Quran. Dan satu lagi Ananda Fuad, hidupkan dalam rumah tangga itu makan berjamaah. Walaupun yang dimakan sederhana, cuman bawal, kakap, sate, udang dan kepiting ya. Kayaknya nggak sederhana lagi ya. Namanya aja sederhana, tapi mahal juga bayarnya itu. Rumah makan sederhana. Tapi begitu bayar Pak Amrizal mahal juga ya, namanya aja. Hidupkanlah itu. Dan jadilah Ananda Fuad suami yang selalu menyejukkan hati. Tadi sampai Ananda Fuad menangis ketika Tuan Qadi kita Pak Siregar minta baca sigat ta'liq. Lihat yang poin nomor 3 itu. Bahwa Ananda Fuad telah berjanji tidak akan menyakiti istri. Baik fisiknya, perasaannya, hatinya, jangan pernah disakiti. Nah harus salinglah menjaga hati. Seperti sepatu tadi. Nah jadi posisi Ananda Fuad sebagai imam dan posisi Ocha adalah penolong suami dalam keluarga. Karena istri pada hari ini ada juga ibu rumah tangga yang bekerja, dia juga harus mengurus suaminya, rumah tangganya, dia juga harus mengurus anak-anaknya nanti pada saatnya. Nah maka Ananda Ocha juga seperti sepatu tadi, posisinya tidak bisa diganti-gantikan. Karena yang mengandung tetap seorang istri. Tak ada suami yang mengandung, itulah sepatu tadi. Kiri dan kanan yang posisinya masing-masing punya peran yang sangat besar sesungguhnya. Nah Ocha pesan kami semua, jadilah Ocha itu perhiasan terindah bagi suami. Nabi katakan ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu memiliki dan menjadi istri yang salihah. Itu di atas mutiara-mutiara yang ada di dunia ini. Nah makanya Ocha, jadilah mutiara yang terindah. Nah mutiara itu susah dicari Pak, mahal dia. Tidak ada di sembarangan tempat. Jangan jadi batu. Nah kalau batu itu ada di mana-mana dan mudah mencarinya. Tapi kalau mutiara itu berharga sekali. Dan pesan kami kepada Ocha, jadilah Ocha itu perhiasan terindah, bidadari sorga bagi suami. Dan Nabi katakan dalam satu hadis, ini kemuliaan seorang istri ya. Karena wanita itu lebih berat Bapak Ibu tugasnya. Dia nanti harus mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya. Dia harus nanti pada saatnya dia mengandung 9 bulan, melahirkan dalam keadaan yang sangat berat, mendidik, merawat bayinya, Masya Allah. Tapi kepada wanita-wanita itu Ocha Nabi katakan, sampai Nabi katakan, Qila laha udkhulil jannah min ay babin min ay abwabin syi'ti. Ingat Ocha, wanita-wanita salehah itu Nabi katakan masuklah ke sorga dari pintu manapun yang engkau inginkan, sampai disediakan sorga, selagi wanita itu mengerjakan 4 hal dalam hidupnya. Nah ini Ananda Ocha, jangan tinggalkan itu. Idza sholat al-mar'atu khamsaha,
Ini syarat ke sorga tadi. Selagi wanita solehah itu tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Jaga, itu kunci sorga. Maka Fuad sebagai suami terbaik, nah ini bagi kita juga Bapak sekalian, jangan pernah lupa tanya istri kita 4 hal. Setiap hari tanya yang 4 hal ini. Nanti Ananda Fuad juga lakukan. Pertama tanya, istriku, kamu sudah sholat atau belum? Ini kan hal yang sepele Pak. Nah, kalau sudah tiba waktu azan, tanya istri, lagi bekerja telepon dia. Bidadariku, nah, jadi manggil istri pun harus bagus ya Fuad ya. Kira-kira apa nanti dipanggil untuk Ocha itu? Harus ada panggilan mesra. Karena panggilan mesra itu membuat istri awet muda. Itu Nabi aja manggil istrinya ya Humaira, yang pipinya merah, manja dia. Jangan istri dipanggil ya Hajarul Aswad, kena hitam kulitnya dosa juga ya. Panggillah dengan panggilan mesra. Telepon tanya, 4 pertanyaan ini jangan ditinggalkan. Istriku, kamu sudah zuhur? Nah, itu luar biasa. Kamu sudah asar sayang? Kedua tanya sama dia, kamu sudah makan? Nah, kalau sudah waktunya makan. Satu lagi, istriku, tentu kamu lelah ya hari ini. Itulah perhatian yang sangat tulus sebenarnya. Dan satu lagi Ananda Fuad, jangan lupa tanya juga, istriku, apakah uang belanja masih ada? Tapi yang keempat nih jarang kita tanya ya. Tapi mudah-mudahan itu juga pertanyaan yang sederhana tapi penting itu. Istriku, apakah uang belanja kita masih ada? Nah maka itu Ocha, yang pertama syarat Ananda ke sorga, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, wa somat syahroha, selagi istri itu pun berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa jangan ditinggalkan. Kalau puasa Senin Kamis, minta izin kepada suami dulu. Mana tahu di hari itu suami ada rencana mau jalan-jalan, mau makan di luar, minta izin kalau puasa sunnah. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha, selagi wanita itu setia kepada suaminya, dia jaga marwahnya, dia jaga kehormatan dirinya, tidak bergaul dengan sembarangan orang, dia jaga rumah tangganya. Dan satu lagi Ananda Ocha, wa ata'at zaujaha, selagi si istri itu patuh kepada suaminya, dan kepatuhan itu dalam kebaikan dan dalam ketaatan, maka kepada wanita itu nanti silahkan kamu masuk sorga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Masya Allah Ocha ya. Jadi pernikahan Ananda ini adalah jalan bagi Ananda menuju sorga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir pada kesempatan ini, tadi Pak Yusuf bisik ke saya, jangan lama-lama, ini masih pandemi, cukup 2 jam aja kata beliau. Saya bilang itu panjang banget Pak, 15 menit aja cukup begitu ya. Terakhir Ocha dan juga Fuad, kalian berdua seperti sepatu tadi yang dihantarkan. Lihat sepatu itu. Saling pengertian. Kalau yang kanan ke depan kaki kita, kan kira-kira yang kiri kan mundur ya. Kalau yang kirinya ke depan, yang kanannya yang mundur, kan nggak mungkin dua-duanya ke depan, itu dikirain Dracula nanti itu. Lihat kaki kita. Kalau kaki kanan ke depan, yang kirinya ke belakang, itulah rumah tangga itu. Jadi suami istri itu harus seperti sepatu tadi, saling menutupi. Jadi katakanlah Fuad kepada istri kalau ada kekurangannya, wahai istriku, kekuranganmu adalah kelebihan bagiku. Tetapi kekuranganku ada juga kelebihan bagimu, tidak ada yang sempurna. Maka suami istri yang terbaik harus seperti sepatu, saling pengertian, saling melengkapi, saling menutupi di balik kekurangan-kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Dan terakhir Ocha dan Fuad, kunci rumah tangga itu selalulah bersyukur dan bersabar ya. Ketika kalian bahagia, mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur. Ketika belum mendapatkan apapun yang diinginkan, mungkin belum datang yang kita inginkan, bersabar. Itu kunci rumah tangga. Dan Ocha, supaya menjadi istri yang bersyukur, berapapun suami tiap bulan memberikan belanja, ucapkan Alhamdulillah.
walaupun tak banyak, mungkin hanya 20-30 juta sebulan, alhamdulillah. Maka Ocha jangan sering studi banding ke rumah tetangga ya. Karena kalau sering studi banding ke rumah tetangga, nanti suka banding-bandingin. Apalagi suka tawaf sa'i di mall ya, dikurangin. Ada hikmahnya juga dengan PPKM ini orang tidak banyak ke mall ya badai ya. Kalau enggak ada orang seminggu 7 kali di mall dia, sosialita dan macam-macam. Ini pembelajaran. Dan terakhir sekali Ananda berdua, mintalah ridho dan doa dari kedua orang tua Ananda. Rumah tangga yang bahagia itu juga adalah rumah tangga yang selalu mendapatkan doa-doa dari kedua orang tuanya. Jangan lupa selalu berkunjung, bersilaturahim kepada orang tua, kepada mertua, dan selalu berdoa dan minta didoakan dari kedua orang tua dan mertua, karena tidak ada orang sukses di dunia ini melainkan mereka selalu memuliakan kedua orang tuanya dan mertuanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Semoga sedikit nasihat ini bermanfaat bagi kedua Ananda dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Wabil khusus doa dan harapan kita semoga Allah memberikan keberkahan pada acara walimah akad pernikahan di pagi hari ini. Dan juga kita doakan kepada almarhumah Insinyur Hajah Eva Sartini Bayu Girsang. Allah senantiasa menempatkannya di alam barzah, di sebaik-baik tempat di dalam taman sorganya. Wa khususan ala hadihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya wasi'al maghfirah, ya tawwabur